Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ini adalah perintah dakwah kepada orang-orang yang beriman, terkhusus pada waktu pada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi dakwah itu wajib karena ini perintah dari Allah. Tapi dakwah itu kepada siapa? Apakah untuk mencetak diri seseorang, untuk memperbanyak pengikut? Ternyata di sini tujuan dakwah itu adalah ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Bagaimana orang itu bisa melaksanakan syariat Allah sehingga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk memperbesar pribadi dai itu sendiri, tapi kepada sistem Allah, pada aturan-aturan Allah. Dengan apa? Bil hikmah. Yang pertama dengan cara hikmah. Hikmah itu artinya teladan. Dakwah itu bisa dengan contoh, bisa dengan pidato. Bagaimana hari ini konten kreator atau para artis, para influencer bisa mempengaruhi banyak orang. Itu sebenarnya dakwah. Dan yang paling bagus itu memang dengan bagaimana film-film, sinetron itu banyak mempengaruhi orang. Konten itu bisa banyak mempengaruhi orang. Yaitu dengan contoh. Karena dengan contoh orang lebih mudah menyimak. Bahkan anak kecil sekalipun. Itu diantara pengertian daripada hikmah. Contoh yang baik tentunya. Yang kedua, dakwah itu bisa dilakukan metodenya dengan wal mau'izatil hasanah. Dengan lisan. Dengan pidato yang bagus, yang baik, yang menyejukkan, yang lemah lembut. Tidak boleh dengan bentakan, dengan kata-kata yang menyakitkan. Dakwah yang bagus itu dengan kata-kata yang lembut, yang menyejukkan. Itu mau'izatil hasanah. Jadi tidak cukup dengan contoh, harus juga ditambah dengan pidato sehingga orang jelas kemana arah daripada contoh itu sendiri. Pun kadang-kadang dalam sebuah cerita pun, dalam sebuah sketsa sudah di dalamnya mengandung pesan-pesan atau amanah daripada cerita itu. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Yang ketiga, kalau memang ada perlawanan yang bentuknya lisan juga mengajak perdebatan, maka harus dilakukan perdebatan yang lebih baik. Artinya, balaslah keburukan dengan kebaikan. Ketika orang menggunakan kata-kata yang buruk, maka jangan dibalas dengan keburukan lagi. Maka yang terbaik adalah ketika berdebat itu jangan sampai merendahkan orang, apalagi menyampaikan keburukan orang lain di depan umum. Jangan sampai kata kita itu mengecewakan, menyakitkan. Carilah cara ketika berdebat itu tujuan kita hanya mengantarkan orang untuk memahami apa yang kita ingin sampaikan. Tidak perlu saling menuduh, saling menjelek-jelekan. Itulah cara-cara dakwah ketika dakwah itu masih sebatas lisan. Kemudian bagaimana kalau dakwah kita itu ternyata tidak mendapatkan sambutan? Tugas kita hanya menyampaikan. Karena Allah lah yang menjadikan seseorang itu mendapat petunjuk. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan Dia juga mengetahui siapa yang akan mendapat petunjuk. Jadi orang itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz itu siapa yang akan mendapat hidayah dan siapa yang akan menolak terhadap hidayah itu. Dan itu bukan keinginan kita. Kita hanya bertugas, berusaha dalam dakwah. Juga mungkin dalam bisnis atau dalam apapun. Tugas kita hanya berusaha. Maka niatkanlah dalam setiap aktivitas itu hanya melaksanakan jalan Tuhan. Hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Soal hasil yang mengecewakan itu adalah mungkin takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.